حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا وكتب جليل القبور الإسلام مسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih kuat dulu ya. Kita nggak nyari apa-apa, nyari rahmat. Kita duduk di sini nggak nyari apa-apa, nyari berkah. Ya, kalau nyari duit di kantor, pekerjaan, biar berkah di sini limpah rahmat, tanzilur rahmah wal maghfirah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Yang kagak jawab masuk neraka. Yang jawab keluar minyak masuk surga. Yang males-malesan cucuk malaikat neraka. Yang semangat jawabnya insyaallah diselamatkan di surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu bang, warahmatullahi selawatan. Kita datang ke acara yang mulia. Acara dangdut mah, acara murahan, acara recehan, acara mulut Nabi, acara yang mulia, betul? Sallu ala Nabi. Begitu orang mah semangat dikit. Tadi bacanya ini anak-anak belum dapat makanan kali. Apa namanya basir? Kalau ada mah apa yang keluarin dikit? Kagak ada. Ya Allah ya Rabb. Kasih. Ini bangku romana kita kira raja ini. Lah somong banget ini kita. Allahu Akbar. Ya, sama-sama kita angkat tangan kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ni'ami. Allahumma aghnini bil ilmi. Aminnya gede. Kalau mau dapat ilmu berkah, ilmu manfaat, jangan bisa intim ilmunya, ilmu hitung-hitungan doang. Ilmu akhirat kita dapetin. Allahumma aghnini bil ilmi wa sayyini bil ilmi wa akrimna ya Allah bi taqwa wa jamilna ya Allah bil afiyah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat belum keluar, dorongan datang. Apalagi tambah ayatnya, banyak lagi yang keluar. Setuju? Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu Pak, Bu, oi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Lihat orang-orang yang beriman tuh, yang hatinya punya ketenangan, ya. Kita diingetin sama Allah, bizikrillah, bizikrillah. Ya ummati Rasulullah, bizikrillah. Ingatlah, eling-eling. Kalau orang Sunda bilang eling bang, eling. Betul betul. Eling bang, eling. Kalau orang Betawi bilang katanya sadar bro, sadar. Betul. Ini pada sadar nggak kira-kira nih? Agak sadar bang. Saya ngomong itu lagi makanan baik dipegangin. Nah, payah amat tadi. Udah, keluarin dulu. Keluarin dulu. Lo nggak bisa dikirang banget tau. Belum kelar itu ayatnya. Nah itu aki-aki lagi girang ada aki-aki. Semangat dah pokoknya deh ya. Semangat udah. Bagaimana dia ngalor ngidul ngetan ngulang betul.
Yang penting asal jangan ganggu kita, betul. Ada setan belek kepret semuanya, betul. Sallu ala Nabi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadratul mukarramin para segenap para jamaah Maulid Rasul rahimakumullah wa bil khusus sahibuna hajat Ananda adinda daripada Rabi Sugara beserta istri dan anaknya yaitu Akif, semoga senantiasa yang habis dipotong lehernya, dipotong leher yang bener ya? Dipotong leher atau pala? Pala. Kalau pala romana habis bang, leher bang, betul. Semoga senantiasa itu anak yang ketika sudah dibersihkan sama orang tuanya, insya Allah jadi anak yang saleh, amin. Kelak dewasa bisa jadi anak yang hafal Quran, insya Allah jadi pemimpin yang amanah, yang istiqamah ibadah, bisa nenteng orang tua ke surga, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Wabil khusus pula yang saya hormati para ustadz, para guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi hormat, takjim, takrim, mahabbah saya semuanya kepada yang hadir. Wabil khusus pada aparatur desa setempat, wabil khusus papanda paman saya yaitu Bapak RW Barja, kita doakan semoga senantiasa sehat badannya. Amin. Yang kagak ngomong amin Pak pecat jadi warga. Kita doain Bapak RW sehat badannya. Orang mana gitu biar jawab. Pak kisnya tambahin Pak, bantuannya kencengin Pak, amin. Amin. Nyampe kagak bantuan? Kagak nyampe guru, betul. Ngomong nyampe ra. Alhamdulillah kita doain Bapak RW sehat badannya, panjang umurnya, barokah hidupnya, nambah bininya, rezekinya, amin ya rabbal. Nah, kita mau doainnya begitu aja Pak, Roman daripada perang dunia kedua nanti di rumah ya. Udah kita doainnya biar nambah rezekinya Pak, bininya mah gampang belakangan, amin. Yang saya hormati pula Bapak RT setempat, ada Bapak RT? Ada itu katanya, ada di rumah. Ya, kita doain insya Allah deh Bapak RT-nya semuanya bersehat, Bapak Kadusnya sehat, Bapak Lurahnya juga sehat, Bapak Trantipnya sehat, semua yang degik-degik juga sehat, yang baik-baik juga sehat, kampungnya barokah, rahmatnya turun, utangnya jangan nambah. Betul. Terkadang pusing gara-gara MBK, betulnya kencang bapak-bapak. Gara-gara gini yang mana nambah mulu tuh, masya Allah. Karena apa? Ibu-ibu ngambil pakai nama jual bapak, betul. Lah kalau nggak datang bapak nggak bakalan laku, bener. Makanya jangan songong, betul. Mudah-mudahan lunas semua hutangnya, amin. Amin ya rabbal. Wabil khusus Ananda, anak-anakku semua yang tadi main kegebukan, main hadrah, doain insya Allah jadi anak yang saleh, amin. Pisangnya ditambahin, amin. Airnya tambahin, amin. Kopinya nambah, amin. Biar tenaganya kuat, amin. Amin ya rabbal. Bagaimana gitu caranya, yang penting nyentil, betul. Di zaman sekarang langgar sentir, Roman kagak gerak, betul Pak. Betul. Ya Bu ya. Iya benar. Ya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan nikmat, wabil khusus nikmat iman sehat wal afiyah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini insyaallah Pak. Kalau enggak ada cinta kita datang ke sini enggak mungkin, betul. Pak, yang namanya cinta bukan punya levelan ustaz, bukan. Yang namanya cinta bukan levelan punya kiai Pak. Yang namanya cinta khusus punya umat Nabi Muhammad. Betul. Kalau tanpa ada cinta, nggak mungkin hati goyah untuk datang ke tempat yang mulia. Betul. Apa kalau kata Imam Hasan Basri, dunia ini gelap, yang bikin terang adalah majelis zikir. Dunia ini gelap, yang bikin terang adalah majelis yang di dalamnya ada guru-guru mulia yaitu para ulama. Pak, lihat lampu, terang nggak Pak?
Kira-kira yang nembrongin banyak kagak Pak? Mau segala macam bentuknya ada Pak, biasanya digrebungin Pak. Sama model kayak kita Pak. Tempat ini hari ini perang Pak, gara-gara salawat baginda Nabi Muhammad. Tempat ini yang tadinya semak Pak, demi Allah cahayanya luar biasa. Kita datang karena cahaya tersebut, insya Allah kita turun rahmat buat kita. Bener Pak, saya nggak bohong. Boleh tanya guru yang benar Pak. Guru yang benar. Kalau guru yang degik mah jangan, udah jangan. Ini apaan timbang-timbang makan kue baginda nanti orang mau datang. Ya ilah bikin pusing kepala. Betul. Pak, datang kita ke acara ini bentuk daripada syukur daripada sahibul hajat kepada Allah yang mana putranya sudah dikhitan. Alhamdulillah Allah berikan keselamatan, alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Daripada itu beliau membuat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak baru dinamakan syariat. Nah, ini Pak nih ya. Ini Pak ini dinamakan syariat. Kok begitu? Iya. Bentuk daripada syukur kita seperti ini. Asyukru yakunu bi qalbi wal lisani wal jawari. Nah, ya. Rasa syukur itu kudu dijalankan yang pertama pakai hati. Enggak ngegerendeng Pak. Kalau orang syukur enggak ngegerendeng. Dapat 50 perak, alhamdulillah. Tapi hati ngegerendeng. Banyak agak begitu. Itu mah bukan orang bersyukur namanya. Ya, yang pertama dari hati. Ini pertama dari hati. Faskuruni yashkurakum waskuruni wala takfurun. Apa kata Allah? Ingatlah engkau kalian kita semua kepada Allah. Niscaya Allah akan ingat kepada saya, kepada kamu, kepada kita dan semuanya yang kita selalu ingat kepada Allah. Dan bersyukurlah engkau kepada Allah. Jangan engkau kufur nikmat. Jangan engkau pernah yang namanya menghilangkan nikmat-nikmat dari Allah. Nanti kamu akan jadi golongan-golongan orang-orang yang kufur. Nih Pak, ya. Orang yang cuma timbang alhamdulillah di lisannya doang tapi kalau hatinya gerendeng, berarti dia bukan orang yang bersyukur. Yang kedua dari lisan kita yang mana selalu basahkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Bukti daripada syukur kita kepada Allah. Yang kedua, i'tirafun bi salati 'ala nabi. Selalu haramkan lisan kita untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Yakhruju qaumun minan nar. Nanti akan keluar satu kaum daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad wa yadkhulunal jannah. Lalu dia masuk surga. Pakai apa? Modal kita cuma selawat baginda Nabi Muhammad, Pak. Modal kita cuma selawat. Barangkali kita sholat ya pikirannya ngalor ngidul ngetang ngulon. Ada yang mikirin tunggakan, ada yang mikirin iuran, ada yang mikirin setoran, ada yang mikirin bini 2, 3, 4. Ada kagak? Banyak kagak? Makanya Pak, jangan bangga Pak kalau antum semuanya itu rajin sholat, tapi lisan antum tidak pernah diwangikan dengan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Antum rajin zikir, antum datang ke majelis zikir, antum ada salat pun zikir, tapi antum lupa dengan bersalat kepada Sayyidina Muhammad. Hati-hati Pak, hati-hati, putus semuanya. Betul. Ya, modal kita masalawat Nabi Pak. Makanya hari ini kita diundang oleh sahibul hajat, hanya orang-orang yang mulia yang datang ke tempat mulia. Kenapa? Karena kemuliaan itu Allah yang kasih, bukan makhluk. Jangan pernah cari nama baik, jangan pernah cari kemuliaan di depan makhluk, tapi cari kemuliaan itu ada Allah yang memberikan kemuliaannya. Kira-kira jelas? Wasilah kita cuma Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wal jawarih, yaitu dengan anggota badan. Yang pertama, rasa syukur kita adalah dengan kita mengerjakan salat, Pak. Salat itu bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada habis salat yaitu kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Dengan mengadakan kita acara Maulid Nabi, ini pun salah satu juga bentuk daripada syukur kita dengan anggota badan kita.
Di dalam kitab Wasail fi Sarhi Sama'il Kalaman Sulhan Syekhana Imam Jalaluddin As-Sayuti dikatakan bahwasanya yusta'abu lana, kalau kata daripada Imam Jalaluddin, sunnah bagi kami, idza sukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, syukur kami atas Allah dan kita diberikan nikmat yang mana mengadakan maulid Nabi. Ini sunnah, Pak. Ini sunnah, Pak. Sunnah bagi kami untuk menunjukkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita semua mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbaril masar, karena ini luapan kegembiraan kita kepada Allah atas apa yang sudah diberikan. Anak sehat, bini sehat, keluarga sehat, hajatnya pun dikabul sama Allah. Ini bentuk syukur kita mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, Pak. Ini adat istiadat yang baik. Ini adat istiadat yang baik, jangan suka ditinggalkan, ya. Di dalam kitab Mafahim Yazibu Antusaha, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, yang mana daripada Al-Abuya Al-Syed Al-Habib Muhammad bin Alwi Maliki Al-Hasani Mekah. Beliau berkata bahwasanya hasil anil istima, hasil daripada para ulama berisma mengatakan lil ajli maulidi nabawiyah, mengadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amrun adatul khairatus salihah. Ini adalah adat istiadat yang baik daripada orang-orang yang saleh. Nah, ya. Jadi kita ngikutin orang saleh, Pak, ya. Jadi ngikutin orang saleh. Apa hubungannya sama orang khitanan seperti ini? Apa hubungannya? Orang mau nikahan bikin maulid dan orang mau berangkat haji bikin maulid. Orang berangkat umrah bikin maulidan. Sampai haul baca maulidan. Sampai khitan baca maulidan. Betul apa betul? Ini adat istiadat bukan? Ini adat istiadat, Pak, yang baik. Ini adat istiadat yang baik. La ya'budullah illa bima sara'a. Janganlah engkau beribadah kecuali yang sudah disyariatkan, Pak, ya. Ini zaman sekarang ada orang mau hajatan, naruhnya yang kagak-kagak baik, nyimpen menyediain pangkeng gede banget, di dalamnya suguhannya banyak-banyak banget. Dia lupa dengan syariat baginda Nabi Muhammad. Dia lupa dengan apa menjadikan hamba-hamba yang mulia. Ingat, Bang, syariat harga mati, jangan diacak-acak lagi. Paham kira-kira? Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Jangan percaya sama dukun-dukun pelik. Percaya sama Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah. Hujan dari atas turun rahmat buat kita, bukan bala. Betul? Betul apa betul? Kalau ada yang bilang, "Wah, kasihan lo hajatan hujan." Berarti saya boleh hajat, diberikan hujan rahmat buat saya boleh hajat. Betul? Betul apa betul? Ini kalau ada yang ngomong begitu, ingat, Pak, hati-hati, Pak, seton namanya, Pak. Ya, berarti dia sudah cover nikmat, Pak. Cover tenang aja katanya. Kalau lo mau hajatan, lo sediain sediain ini, sediain ini, Pak. Taruh aja di pojokan, Pak. Taruh di pohon kelapa, Pak. Taruh segala macam, Pak. Jangan dengerin, itu setan belik namanya, Pak. Ini setan belik. Lebih baik kita panggil ustaz, panggil guru, duduk tasyakuran kepada Allah. Itu yang paling betul. Betul. Keluarin makanan, sedekah buat para tetangga-tetangga, lebih afdol. Betul. Jangan takut, Pak, ngomong kebenaran, Pak. Wala talbisul haqqi bil batil. Jangan pernah takut ucapkan kebenaran. Demi Allah beserta kita. Betul. Bang, model begitu ngapain takut? Takut sama Allah. Barang siapa yang takut sama makhluk, dia tidak takut sama Allah. Hati-hati, ajak Allah pedih sama dia. Paham kira-kira? Pak, kalau mau jadi macan bukan di kandang, di luar pun kita kudu jadi macan. Betul? Rasulullah SAW kalau berani hanya di kandang, tidak berani di luar, bukan daripada Nabi yang mulia. Betul? Kita ngaku umat Nabi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semua yang hadir di sini dijadikan sama Allah adalah makhluk yang sangat amat mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Lakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Lakukan, Pak, lakukan kebaikan, ya. Dan perangi kemudaratan di depan kita. Apabila ada yang berbuat kesyirikan, apabila ada yang berbuat kemusyrikan di kampung kita, wajib hukumnya kita perangin. Kenapa? Allah berkata, wa
Alhamdulillah, perangin mereka yang tukang bikin fitnah dalam agama, karena agama hanya milik Allah. Kalau dia sudah berbuat syirik, berarti dia sudah memfitnah daripada agama. Setuju? Sepakat? Wajib nggak diperangin? Wajib. Ngapain takut? Takut hanya sama Allah, jangan takut sama mereka. Percuma ente tukang baca ratib, percuma ente dekat sama guru, percuma ente sholat, percuma ente zikir, percuma ente baca Quran, kalau ente masih takut sama hal-hal seperti itu. Betul? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Pak, saya mengajarkan menanamkan kepada kalian, iman jangan pernah bergoyah, Pak. Ketakwaan kita nggak boleh berubah. Yakin sama Allah. Kita sering baca tadi apa? Kita baca ratib, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun 'alim. Dengan nama Allah, tidak ada lagi yang di atas, di langit maupun di bumi yang bikin saya takut. Kalau ada yang sering baca ratib, kalau bacanya begitu tapi masih takut juga dengan hal seperti itu, gugur, kagak ada faedahnya tuh masuk dalam tubuh ratibnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, ini saya ngomong, mohon maaf, saya bukan nantangin, tapi kalau mau jawab boleh, nggak usah khawatir, kita ada Allah. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Nggak usah khawatir, Bang, ada Allah, nggak usah khawatir. Ngapain kita takut? Ya benar benar. Sama Pak, ujung-ujungnya mati masuk ke tanah juga, betul. Oh, insya Allah Pak, kalau kita meninggal dalam keadaan kita berbicara tentang kebenaran, Allah yang jamin surga buat dia, betul. Tapi kalau dia mati dalam ketakutan kepada hamba, bukan kepada Allah, hati-hati. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin zikir, pintu surga tertutup rapat-rapat, neraka kebuka buat dia. Hati-hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bener apa bener? Sepakat apa sepakat? Jadi hari ini kita dikasih tahu nih Pak sama sahibul hajat, ya, bahwasanya rasa bersyukur kita yaitu salah satunya dengan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mohon kepada semua yang hadir di sini, khususnya wabil khusus yang punya kampung, ramein kampung. Ini kampung kurang asupan gizi Pak. Kenapa kurang asupan gizi? Gizi daripada iman Pak. Ya, kenapa? Ini kampung kalau misalkan semuanya, anak mudanya, remaja, dewasa, yang tua bangka, doyan acara maulid, doyan pikiran, demi Allah, balak jauh, penyakit jauh, orang tukang kesurupan tiap hari juga jauh. Paham gak kira-kira? Coba perhatiin kampung kita. Kalau kampung kita masih banyak dikit-dikit nyurup, dikit-dikit sakit, masjidnya gede, musholanya gede, semuanya gede. Kok kenapa bala itu selalu datang? Jangan salahkan Allah, jangan salahkan bala pula turun kepada kita. Introspeksi muhasabah, kampung kita ada apanya? Ada apanya Pak? Ya. Bala datang karena apa? Di dalam kampung kita masih campur tentang hal kemusyrikan. Wajib hukumnya kita perangin. Makanya kalau di sini ada yang berbuat begitu, apalagi ada nyembah pun segala macam, udah geser aja. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Ini saya ngomong agak sedikit keras, wajib hukumnya Pak saya ucapkan. Karena apa? Dosa saya demi Allah bertanggung jawab di akhirat nanti di hadapan Allah. Hari ini saya ucapkan demi Allah disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya berani ucapkan seperti ini, bahwasanya saya yakin insya Allah ketika nanti saya berhadapan dimintai pertanggungjawaban apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul. Jadi jangan pernah khawatir Pak, ya. Dikit-dikit orang sakit perut dikatanya, wah ini kiriman ono, gitu. Bener. Kirain ada yang sakit parah diganjar di balik, wah ini kiriman ano. Gara-gara beribut sama tetangga, wah kiriman si ano. Pak, fitnah namanya itu Pak. Paham nggak? Jangan percaya Pak sama dukun belek Pak. Banyak di sini kampung dukun belek. Banyak di kampung ini dukun belek yang begitu. Iya, jangan percaya tukang goroh Pak. Tukang goroh, yang dukun yang paling terkenal dukun beranak Pak. Dukun beranak yang jago, bisa ngeluarin orang dari perut orang, itu dukun beranak Pak. Ya, kalau dukunnya goroh gitu segala macam, mau sembuh kagak, beli anu dulu 2 juta, 7 juta, ya jangan percaya. Ada duit di sana kudu disendiri kita ambil Pak, ada duit goib, jangan percaya, ngagul. Tahu ngagul tahu nggak? Kalau dia tahu ambil dewek. Kalau misalkan itu orang tahu ambil dewek, ngapain nyuruh orang? Betul? Jangan percaya Pak. Ujung-ujungnya habis
sekantong kita ludes duitnya, betul. Perang sama bini iya, motor habis dijual, sertifikat rumah ludes, gara-gara bilang katanya di sono ada harta karun, pale lu pitah harta karun. Betul nggak betul? Ada di sini kampung begitu? Ada. Banyak RW, gatak palanya. Nah iya. Kalau bener nih saya mau ngomong jangan percaya tukang goroh. Pak, kalau dia itu bisa bikin orang kaya, dia aja dulu kaya duluan, kita liatin. Betul. Guru ono kaya dia bisa kaya, nah baru kita ikutin pak. Nah kalau dia elah makan Senin Kemis, naik motor juga motor odong-odong, dia kalau bleder begitu, ya elah dia bilang aja bisa bikin kaya orang. Jangan percaya goroh. Ada di sini begini, masukin ke botol orang begitu. Kira-kira jelas gini, paham nggak? Ya mohon maaf saya berbicara harus seperti ini pak. Emang kalau obat itu pahit, betul. Kalau permen manis, betul. Kira-kira kalau ada borok dikasih permen, kira-kira waras kagak? Kalau dikasih yang pahit-pahit waras kagak? Waras pak. Jadi kalau ada yang tersinggung ucapan saya, berarti dia banyak borok. Kira-kira jelas. Kalau ada orang yang tersinggung sama orang yang berkata dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dia kagak senang, berarti dia set, berarti teman set, berarti keluarga set. Bener nggak tan? Bener apa bener? Udah jadi ngomongin setan, padahal kita ngomongin tasakuran ya Pero ya. Ya mohon maaf ini izin ya Pero ya. Iya mon, penting Pero yang punya wilayah udah izinin, betul. Lah urusan dia bagaimana gitu nanti Maya? Ya elak kepret ya ada gitu ya. Kira-kira paham gak nih? Sallu ala Nabi Muhammad. Pak jangan khawatir, kita kumpul di tempat ini. Insya Allah ma min maitin au mahali au makan au majidan. Barang siapa yang di dalam masjid, di dalam kampung, di dalam rumah, di dalam tempat, di dalam satu wilayah, quri'a fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya dibacakan peringatan maulid Nabi, di dalamnya dibacakan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sama-sama kita dengarkan maulid tibai, insyaallah barokah buat kita Pak. Ilah malaikatu ahli zalikal makan, kecuali Allah turunkan malaikat buat ngelilingin kita. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau berbuat zalim, silakan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita ada malaikat yang melindungi kita atas izin Allah. Kira-kira sepakat? Jelas? Masih takut juga? Masih takut? Kalau masih takut pulang Pak, jangan jadi umat Nabi Muhammad. Betul? Kalau biasa jadi laki-laki takut, jangan jadi umat Nabi Muhammad. Betul? Masih takut model begituan, takut ente nggak baca Quran, ente punya dosa, takut ente nggak ngerjakan sholat, ente punya dosa. Jangan takut sama model begituan. Betul? Ilah hafatul malaikatu ahli zalikal makan, kecuali Allah menurunkan malaikat buat ngelilingin kita. Dan ada malaikat yang mana? Wa ammal mutawaqquna bin nur. Dan ada malaikat pula yang mengelilingi kita pakai cahaya Pak. Masya Allah. Makanya tadi saya bilang tempat ini terang Pak, karena malaikat mengelilingi kita pakai cahaya. Siapa malaikat itu? Yakni malaikat Jibril alaihissalam, wa malaikat Mikail alaihissalam, wa malaikat Israel wa Israfil alaihissalam. 4 malaikat tersebut yang mengelilingi kita semuanya. Amin ya rabbal. Yusalluna ala man kana sababa li qiraati maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan habis itu malaikat enggak hanya ngasih cahaya Pak, malaikat langsung angkat tangannya kepada Allah. Ya Rabb, ampuni orang-orang yang menjadi sabab musabab dijadikannya pembacaan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang gelar terpal, yang masang panggung, yang bawa sam, yang nganter makanan, yang ngasih air minum, yang jaga parkiran, yang ngasih semua apapun yang hadir di sini. Mereka menjadi wasilah terjadinya pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya diminta ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa amahullahu ta'ala birahmatihi wa ridwan. Dan Allah turunkan buat kita semua yang hadir wabil khusus sahibul hajat, yaitu rahmat yang sangat amat banyak. Dan Allah ridha sama sahibul hajat, Allah ridha sama kita yang punya penyakit hilang semuanya. Amin. Yang punya lapang, yang lagi sempit kehidupannya, Allah lapangin semuanya. Allah ridha sama kita, insya Allah kita semua kedapatan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Masih takut lagi Pak? Masih takut? Allah nih Pak yang jamin ya, nggak mungkin Rasulullah berbohong kepada umat-umatnya ya. Rasulullah berkata, ya ummati la tarkus shalah, wahai umatku jangan pernah engkau menduakan Allah, jangan pernah engkau tinggalkan salat. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik, jangan menduakan Allah. Kalau kata Nabi, ini pesan Nabi, ini wasiat Nabi, sampai kapanpun bawa nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawa itu sampai kita tutup usia. Insya Allah surga sudah terbuka lebar buat kita semua. Amin, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim untuk memerangi semua kemudaratan, untuk memerangi semua kemusyrikan, untuk memerangi semua kesyirikan-kesyirikan yang ada. Insyaallah kampung kita insyaallah dijauhkan balanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah sehatin semuanya. Yang lagi sempit kehidupannya Allah lapangin semuanya. Insyaallah kampung kita diturunkan cahaya nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah daripada pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tetap pada semangat, pada inti kita satu tujuan, satu komando di satu kalimat la ilaha illallah. Jangan pernah tinggalkan kalimat tersebut. Wahai saudara-saudaraku, wahai umat-umat Nabi Muhammad, jangan pernah tinggalkan kalimat tauhid di hati kita. Jangan pernah ringkan lisan kita pula untuk tidak mau bersalawat. Terus wangikan terus lisan kita agar bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaallah bermanfaat khusus buat anak al-fakir, umumnya buat kita semuanya, dan khususnya buat sahibul hajat agar tetap istiqamah ibadah. Bersemangat, jangan pernah khawatir dengan ujian yang datang kepada kita. Ujian datang kepada kita bukan karena Allah nggak sayang kepada kita. Allah itu makin cinta kepada kita, Allah makin sayang sama kita. Allah angkat derajat kita melalui daripada ujian-ujian yang datang kepada kita. Jangan engkau keluhkan daripada ujian yang datang kepada kita, tapi kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.